Sebab ada masalah mendatangkan berkat. Orang marah-marah, wah, lewat sapinya di rumah kita, tiba-tiba pas lewat dibom di situ, saudara. Tahu dibom? Dia marah-marah, dia maki-maki. Ternyata pas tanaman cabai dan tomatnya nggak berbuah, diambillah bom itu, dibawalah ke tempat tomatnya itu, akhirnya subur. Masalah mendatangkan jadi lihat saudara, kalau datang masalah, Tuhan, aku percaya di balik ini ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Masalah boleh datang, orang bisa tidak suka dengan kita, orang membuat satu hal-hal yang jahat, tapi yang pertama mengambil sikap tetap memprioritaskan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, amin. Kita tanya, Tuhan, apakah ini masalah mendatangkan berkat? Amin. 2026 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita lihat saudara, yang pertama ketika bertanya kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, komunikasi dengan Tuhan, ada perintah Tuhan, ada arahan Tuhan yang perlu kita harus terima. Yang pertama, maju. Yang kedua, jangan maju. Jangan kebalik. Kalau Tuhan suruh jangan maju, kita maju. Tuhan suruh maju, kita nggak maju, itu kebalik ya. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita semua. Ketika kita menghadapi hal yang tidak baik, menghadapi persoalan tantangan, kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan jawaban. Ada kalanya Tuhan suruh kita maju, ada kalanya Tuhan suruh kita berdiam. Tetapi kita mengingat, kita melihat bagaimana arahan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin. Orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, ada tindakan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya kita prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita tahun 2026, supaya kita bisa melihat apa arahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan, aku mau melihat apa arahan Tuhan dalam hidupku tahun 2026. Ya, karena ada rencana Tuhan, rencana yang indah. Kalau Tuhan bilang jangan dulu, jangan kita memaksa. Kalau Tuhan sudah bilang segera, kita harus mengikuti, ya kan? Amin. Ya. Dan saya percaya orang yang memprioritaskan Tuhan, dia juga diprioritaskan oleh Tuhan. Ya, saya sangat terkesan bagaimana Sakeus, saudara. Dia ingin memprioritaskan Tuhan, dia berlari lebih dahulu. Akhirnya dari sekian banyak orang, Tuhan prioritaskan untuk berkomunikasi dan menumpang di rumah Sakeus. Maka saya percaya ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan prioritaskan juga hidup kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah keliru. Kita semua rindu kita umur panjang, kita semua diberkati. Ya, semua kita penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Mari kita mengikuti apa kata Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita prioritaskan Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai 14, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Sebuah pertanyaan, siapa? Dikatakan, siapakah? Coba Lugi. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Cukup sampai situ, biar penasaran dulu. Ya. Dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jawabannya ayat 14. Jadi orang yang menyukai hidup, umur panjang, dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekarang ada pidananya orang menipu, kena tahan. Dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita suka mengucapkan perkataan yang jahat, ternyata itu berdampak bagi kita. Ya. Dampaknya apa? Orang lain tidak senang, orang lain mengutuk kita, ya kan? Ya. Bapak Ibu, supaya kita lanjut umur, panjang umur, menikmati hidup yang baik, dikatakan kita menjaga. Tapi ketika ada kesempatan untuk membalas, apa kata Daud?
jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya ada kesempatan yang harus dia lakukan, tapi dia menjaga perkataannya. Dia bisa bilang kepada teman-temannya, hajar, bisa. Tapi dia bilang, jangan. Artinya apa? Itulah yang membuat Daud, dia terus diberkati Tuhan sampai lanjut usia. Ada viral saudara, orang difitnah, orang disudutkan, dia bilang gak usah lapor. Ya kan? Karena kenapa? Dia menjaga. Ya, Amsal 21 ayat 23, coba kita baca. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada. Berarti orang yang tidak menjaga lidah dan mulutnya, dia ada dalam kesukaran. Sukar berteman, sukar dipercaya. Coba Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang seperti apa? Wow, Bapak Ibu, kalau lancang, tapi bukan lancang kuning ya. Kalau lancang mulutnya dikatakan seperti apa? Wah, ngeri ya. Tetapi saudara dikatakan lidah orang bijak mendatangkan apa? Wow, ada orang yang sedang sakit hati, ada orang yang sedang sakit perasaannya, datang kita berkata, dengan lidah kita mengucapkan, sabar, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak melupakan. Yakinlah doamu dijawab Tuhan. Kira-kira mendatangkan ketenangan gak? Tapi kalau lancang dia, gara-gara itu, ya. Di sini dijelaskan bagaimana sikap yang harus kita kerjakan. Kadang-kala kita lupa, terlalu lancang itu mendatangkan kesukaran. Itu diibaratkan seperti dikatakan apa saudara? Tikaman pedang. Gimana rasanya saudara? Seperti dikatakan tikaman pedang. Tapi jadilah orang bijak, mendatangkan kesembuhan. Amin. Ya, kita harus mendatangkan kesembuhan. Kita harus mendatangkan berkat bagi orang lain. Amin. Ya, caranya kalau kita nggak tahu ceritanya, kalau kita tidak tahu latar belakangnya, jangan kita langsung berikan kesimpulan. Kesimpulan terjadi ketika kita sudah mengerti dari awal sampai akhirnya. Coba kita lihat saudara dalam Matius, karena kata-kata kita juga bisa menentukan. Matius pasal 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengungkapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap. Terus 35. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari kebenaran. Terus ayat 36. Ayat 37. Berarti saudara, dampak perkataan kita dari lidah kita itu juga menentukan arah hidup kita. Jadi ketika kita berkata-kata yang baik, berarti hati kita sedang baik. Makanya ada orang bilang, jangan mengambil keputusan ketika hatimu sedang bermasalah. Karena kalau hati bermasalah, hati sedang tidak baik-baik, maka yang keluar pasti tidak baik. Tenang dulu, cooling down dulu katanya. Makanya ketika masalah ada, cooling down, tenang dulu. Kita minta hikmat supaya kita bisa mengeluarkan pendapat yang baik. Amin. Coba dalam Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga. Bagaimana kita caranya menjaganya? Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu. Wow, ini harus melibatkan Tuhan ini, ya kan? Awasilah mulutku, ya harus melibatkan Tuhan. Ada orang menjaga mulutnya harus pakai masker dia. Masker. Kita menjaga supaya dikatakan kita bisa menikmati hari-hari hidup kita. Amin. Karena kalau kita dikatakan tadi lancang, itu menjadi suatu kesukaran bagi kita. Ya, kita bisa analisa di lapangan. Orang yang suka terlalu lancang, banyak musuhnya. Benar apa betul? Tapi kalau orang bijak, dia bisa mengatur banyak orang dekat. Makanya daripada kita kesukaran, mending kita menjadi orang bijak. Setiap perkataan kita bisa mendatangkan kesembuhan. Amin. Ya, yang pertama dia memprioritaskan Tuhan, dia menjaga perkataannya. Dan yang ketiga, kita buka dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29.
1 Tawarik pasal 29 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Betapa perlunya persiapkan persediaan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang kedua, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan apa? Persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk apa? Ayat 3, barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak kualam. Ayat yang ketiga, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini yang dilakukan Daud, saudara. Jadi orang yang mempersiapkan persediaan bagi Tuhan, Tuhan persiapkan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Makanya dalam Amsal berkata pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, kita belajar bagaimana Daud mempersiapkan persediaan bagi Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Masa semut menjadi tutorial bagi kita? Ya, berarti semut bijak dong. Kenapa semut bijak? Coba dikatakan ayat 7, ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, terus ia menjadikan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu bijak. Bapak Ibu, kalau kita dikasih Tuhan berkat, kita harus bijak, amin. Ya. Bijak apa? Cuma bukan bijaksana, bijak sini juga, saudara. Ya. Kalau Tuhan dikasih kita hikmat mengelola, jangan kalah dengan semut. Kalau lagi pas kerja dapat berkat besar, jangan langsung habiskan. Karena hidup ini ada bagian-bagiannya. Ada persediaan, dia tahu mempersediakan yang terbaik, amin. Kalau kita bisa mempersediakan terbaik bagi keluarga kita, apalagi kita mempersediakan terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah terutang. Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, ayat 9, lanjut. Amsal tadi. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Terus ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal. Nah, ayat 11 ini yang tidak enaknya, saudara. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Seperti penyerbu. Pernah nggak orang diserbu? Kaget kita, saudara. Ya, diserbu dikatakan, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, saya percaya Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ya, kita supaya menikmati umur lanjut, panjang umur diberkati, kita mengadakan persediaan, baik persediaan dalam rumah Tuhan, persediaan dalam keluarga kita, karena Tuhan kasih hikmat bagi kita. Amin. Raja Daud juga dia tahu melihat bagaimana kondisi rumah Tuhan, bahkan dia ingin membawa apa yang dia miliki untuk rumah Tuhan. Makanya yang mencintai rumah Tuhan tidak pernah kekurangan. Amin. Ya, Tuhan berkati usaha jemaat, diberkati perkebunan jemaat, diberkati bisnis jemaat. Itulah menjadi berkat dalam pelayanan. Amin. Iya. Tuhan tidak apa-apa. Ya. Dia mau menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Kata firman Tuhan, jangan menghalangi anak datang kepada Tuhan. Iya. Enggak apa-apa ya. Jadi 3 poin Bapak Ibu, supaya kita menikmati umur panjang, penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Prioritaskan Tuhan. Jaga tingkah laku kita, perkataan kita. Yang kedua, mari kita perhatikan rumah Tuhan, karena Tuhan akan memberkati. Ya, ayat terakhir 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, amin. Ukurannya adalah melakukan dengan sukacita, maka Tuhan akan memberi dengan sukacita. Artinya kelimpahan akan menjadi bagian kita ketika kita tahu memberi dengan sukacita.
kepada Tuhan. Umur panjang, kekayaan akan Tuhan berikan bagi kita kalau kita senantiasa mengedepankan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.